Halo teman-teman, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, saya akan meringkas film yang berjudul Free Guy. Film ini menceritakan tentang sebuah karakter yang berada di dalam game, memiliki kecerdasan buatan yang membuat Guy di luar dari kebiasaannya sebagai non-player karakter yang bisa disebut NPC. Film ini berdurasi 1 jam 30 menit, dirilis pada tahun 2021. Jadi, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita film Free Guy. Di awal film, kita diperlihatkan tentang kota di mana tempat tinggal Guy yang sangat menarik, tidak ada hukum, saling menembak dengan senjata layaknya game GTA dan mencuri mobil. Lalu, kita diperkenalkan seorang pria ganteng yang bernama Guy tinggal di kota tersebut yang bernama Free City. Keseharian Guy dengan memesan kopi sebelum berangkat bekerja dan menyapa kerabat yang berada di kota. Setelah itu, Guy melanjutkan perjalanannya menuju tempat kerja. Sesampai tempat kerja di sebuah bank Free City, nampaknya ada seorang perampok yang mencuri semua uang yang berada di bank. Perampok tersebut hanyalah player yang bermain game di dunia nyata. Sepulang dari tempat kerja, Guy nampaknya sangat terkesima dengan seorang wanita yang menggunakan kacamata. Namun, sahabatnya memberi peringatan ke Guy untuk hati-hati dengan orang yang berkacamata. Lalu, Guy menghampiri wanita tersebut dan tanpa sengaja tertabrak kereta api. Ternyata wanita berkacamata tersebut adalah player dari game yang sedang mengopi di sebuah kafe. Setelah itu, Guy kembali bangun dari tidurnya dan tingkahnya yang sangat aneh karena ia memesan kopi di luar dari kebiasaannya. Orang di kafe tersebut kebingungan dan mencurigai Guy. Namun, Guy sangat pintar berbicara menganggap semua itu hanyalah bercanda. Saat menjalankan tugas di bank, kembali lagi ada seorang perampok ingin merampas uang yang berada di bank. Namun, saat Guy menunduk, ia tanpa sengaja melihat wanita itu kembali. Lalu, Guy ingin melawan perampok tersebut untuk mengambil kacamata yang perampok itu miliki. Dia melawan perampok tersebut dan akhirnya Guy mendapatkan kacamata yang ia inginkan. Saat ia keluar dari bank, lalu memakai kacamata tersebut, Guy menemukan sensasi yang berbeda seperti berada di sebuah game. Dan melihat itu semua nampak berbeda. Saat itu, programmer dari game tersebut melihat kebiasaan Guy yang sangat aneh. Mereka berdua lalu membuat karakter pada game tersebut. Saat Guy sedang menghampiri wanita itu, para programmer itu menghampiri Guy karena ingin mengambil kacamata itu. Lalu, Guy berusaha kabur akibat ditembak oleh Pak Polisi dan kelinci. Ia lalu menghindari tembakan itu dan lari dari kejaran mereka berdua. Guy merasa sepatu yang ia beli telah memiliki skill lompat tinggi dengan 3 kali kecepatan. Saat Guy lompat sangat tinggi, sang programmer mengubah gedung tersebut menjadi beribu tangga menuju tempat Guy melompat. Namun, Guy langsung melompat dari atas gedung dengan bola karet yang pada akhirnya Guy berhasil turun dari gedung. Namun, programmer itu berhasil menabrak Guy dengan mobilnya. Saat Guy terbangun kembali, ia mengenakan pakaian yang berbeda. Tiba-tiba menghampiri gadis itu yang sedang menjalankan misi. Gadis itu sangat kaget yang mengakibatkan Guy terbanting oleh wanita itu. Mereka berdua telah ketahuan lalu kabur dari tempat itu dengan melewati sebuah portal yang tembus di kediaman gadis tersebut. Saat berada di dalam kediamannya, gadis itu menyuruh Guy untuk menaikkan levelnya dengan cara apapun. Lalu Guy memilih untuk menaikkan levelnya dengan cara kebaikan. Kata gadis itu, saat level Guy sudah mencapai 100, maka gadis itu akan berbicara dengan Guy. Permainan pun dimulai, yang memperlihatkan Guy kembali ke kota dan melihat kejadian yang berada di kotanya yang nampak hancur oleh para player. Dia mencoba untuk menolong seorang, namun gagal. Ia pun terbangun kembali dan melakukan permainan itu lagi dengan menggunakan kacamata yang ia dapat hingga berhasil menyelesaikan misi satu persatu. Tiba-tiba, Guy terkenal di seluruh kota disebut pria berbaju biru. Saat Guy melihat level dirinya ternyata sudah mencapai level 64. Dan ia lanjut berbuat baik dan di luar dari kebiasaannya sebagai NPC. Dan pada akhirnya, Guy dapat menjalankan misi yang sempat gagal karena sudah sesuai level permainan, yaitu level 102.
Di sisi lain, wanita tersebut sedang menjalankan misi untuk mengambil sebuah data di suatu tempat. Saat alarm tempat tersebut berbunyi, wanita itu dikepung oleh banyak pasukan. Lalu, Guy pun tiba dengan level yang sangat tinggi untuk menolong wanita tersebut. Mereka pun mulai bekerja sama untuk melawan pasukan tersebut. Lalu, Guy mengambil motor untuk mengajak wanita itu kabur karena dipastikan misi tersebut sangat susah untuk dijalani. Dengan kecepatan penuh, Guy langsung keluar melewati kaca dan melompat tinggi dari gedung itu. Setiba di kediaman wanita tersebut, wanita itu mengajak Guy untuk berbicara dan menanyakan nama sesungguhnya. Namun, Guy tetap tidak mengerti apa yang wanita tersebut maksud. Lalu, Guy mengajak wanita itu untuk membeli sebuah es krim dan mengajaknya duduk di sebuah taman. Saat mereka berpisah, wanita tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama Millie. Di dunia nyata, Millie sedang dicari oleh kerabatnya yang bernama Case. Case menceritakan bahwa AI-nya yang ia tanam di dalam masing-masing NPC Free City ternyata berfungsi dengan baik. Yang dinama Guy adalah NPC yang merespon lebih dahulu AI yang mereka berdua buat di dalam game tersebut. Millie pun kembali ke dalam game dan bertemu dengan Guy, lalu menjelaskan kepada Guy bahwa ia itu adalah manusia buatan yang memiliki kepintaran berada di dalam game Free City. Nampaknya Guy tidak terima atas apa yang dikatakan Millie. Lalu ia menuju ke pantai barat dan mencoba untuk menyentuhnya. Akan tetapi, Guy tidak bisa untuk menyentuh pantai tersebut. Lalu, Guy berteriak ke seluruh kota bahwa penduduk Free City hanyalah manusia buatan. Namun, orang di kota tersebut hanyalah melihat Guy karena mereka NPC sama seperti Guy. Namun, kepintarannya belum berfungsi seperti Guy yang bisa melakukan di luar perilaku pada umumnya. Lalu, Guy kembali ke tempat saat ia melakukan misi bersama Millie. Di sana terdapat player yang menjadi penjaga ternyata mengagumi Guy. Lalu dengan mudah penjaga itu memberikan data yang diperlukan oleh Millie. Pada malam hari, Guy langsung memberikan data itu kepada Millie. Bos dari perusahaan pemilik game tersebut sangat panik karena menemukan berita bahwa NPC tersebut dapat keluar dari kebiasaannya dan ingin merestart Guy agar kembali seperti semula. Lalu, Guy pun direstart. Saat server mulai online, Guy terbangun dari tidurnya dan kembali melakukan aktivitas seperti NPC pada umumnya. Millie lalu mencoba berbicara kepada Guy, namun dia tidak ingat apa yang pernah Guy lakukan. Millie memiliki ide untuk merampok bank, namun dia hanya mengajak Guy keluar lalu menciumnya agar AI yang tertanam di tubuh Guy berinteraksi kembali. Seusai mereka berciuman, akhirnya ingatan Guy kembali seperti semula. Lalu Guy mengajak semua penduduk Free City untuk melewati garis laut agar dapat selamat dari penghapusan game tersebut. Dengan bantuan Case dan Millie, rencana tersebut dilakukan. Para programmer langsung membuat rintangan agar Guy dan Millie tidak dapat melewati laut. Namun, atas bantuan Case membuatkan Guy jalan tanjakan agar dapat selamat dari rintangan tersebut. Di dalam kantor, Case telah dipecat oleh bosnya karena tidak setuju game Free City akan dihapus dikarenakan Case dan Millie pembuat game itu. Saat Guy telah di pinggir pantai, Case telah membuat jembatan menuju pembatas pantai. Namun tidak semudah itu. Guy telah dihadang oleh NPC buatan dari bos perusahaan Free City yang bernama Dude. Mereka berdua berkelahi dan banyak orang di internet telah menonton perkelahian mereka untuk mendukung Guy. Saat Guy mulai terpojok, ia telah mendapatkan kacamatanya. Di sana terdapat banyak sekali skill dan Guy mengeluarkan tameng Captain America sebelum terkena pukulan Dude. Namun di sana Steve Rogers pun kaget menontonnya. Disusul dengan tangan Hulk untuk memukul Dude. Saat Guy mendekat, Dude langsung mencekik tubuh Guy dan di sana Dude diberikan kacamata oleh Guy yang berisikan lagu yang asik. Dude langsung menjauh dari Guy sambil menari. Guy pun langsung berlari dengan sahabatnya melewati jembatan karena kota Free City sudah mulai dihapus. Semua menonton Guy melewati jembatan tersebut yang pada akhirnya Guy melompati pantai itu dan ternyata terdapat objek baru seperti surga yang tidak dapat dihapus dari game itu. Semua NPC Free City bahagia atas keberhasilan Guy. Saat game Free City itu dipegang kembali oleh Case dan Millie, banyak perubahan yang terjadi di dalam game tersebut. Guy sedang berjalan bersama Dude dan menceritakan teman baiknya, namun tanpa diketahui, ternyata teman baiknya selamat dari penghapusan game itu. Mereka pun berpelukan dan menjalankan aktivitas di luar dari kebiasaannya. Lalu, film pun berakhir. Sekian dulu ringkas film Free Guy. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui alur cerita film Free Guy. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton dan bye-bye.